Mari bergabung dalam khotbah Minggu setiap hari Minggu pukul 7.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat di YouTube Paul Karo-Karo. Saksikan Mesbah Terang setiap hari Rabu dan Jumat pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat di YouTube Paul Karo-Karo. Bagi saudara-saudari yang diberkati dengan channel ini dan ingin memberikan persembahan, dapat diberikan ke rekening Bank Gereja GBI Capital melalui QR Code BCA Mobile. Tahukah saudara bahwa ada bahaya ketika seseorang tidak menyesal pada waktu dia melakukan kesalahan? Anda pernah mendengar, mungkin pernah melihat, mungkin ada orang yang melakukan pembunuhan tapi merasa bahkan dia tidak menyesal dengan perbuatan-perbuatan itu. Dan betapa bahayanya kalau ada seseorang yang dia tidak menyesal dengan perbuatan-perbuatan yang salah dan keji itu. Anda mungkin pernah juga mendengar atau melihat ada seorang laki-laki, seorang pria yang memperkosa wanita di bawah umur. Tapi dia tidak pernah menyesal. Bahkan ada dia memperkosa banyak wanita, dia tidak merasa menyesal, tidak merasa bersalah. Apa yang saya mau kasih tahu hari ini? Nah, ketika ada seseorang yang sudah sampai kepada taraf itu, maka hatinya ini udah mulai membatu, udah mulai keras. Boro-boro dia bisa mengampuni, boro-boro dia bisa memaafkan orang. Tetapi yang ada adalah tidak ada penyesalan. Dari wajahnya sepertinya kelihatan dia itu baik-baik saja. Padahal dia membunuh orang, padahal dia memperkosa orang. Maka itulah ciri-ciri hatinya sudah keras, hatinya sudah membatu. Dan kalau berbicara masalah hati, kita akan melihat di dalam Yeremia pasal 17 ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Hatinya sudah membatu. Jadi pada waktu hati seseorang sudah membatu, itu maka di situ dikatakan udah hatinya licik, udah membatu. Dan itu tidak bisa dibiarkan begitu terus. Kalau ada seseorang yang hatinya sudah membatu, hatinya sudah keras, itu perlu pemulihan. Nah, kita bandingkan di dalam Ayub pasal 41 ayat 15 dikatakan, hatinya keras seperti batu, keras seperti batu kilangan bawah. Padahal yang namanya hati ini itu lembut kok. Coba Anda misalnya belanja ke pasar, Anda bisa melihat hati ayam, hati ampela dan apa segalanya di situ. Anda pegang lembut. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa pada waktu seseorang melakukan sesuatu kesalahan, tapi dia tidak pernah merasa menyesal, ini yang sangat berbahaya. Karena dia tidak pernah menyesal, dia sudah melakukan kejahatan-kejahatan di mana-mana dan dia tidak pernah menyesal. Itu berarti bahwa hatinya sudah keras, hatinya tumpul.
Dan apa yang firman Tuhan katakan dalam Mazmur 95 ayat yang ke-8? Janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun. Ini berbicara kepada bangsa Israel. Nah, ini pun berbicara kepada kita, jangan sampai kita mengeraskan hati kita. Karena pada waktu Anda mengeraskan hati Anda, pada waktu hati Anda keras, maka Anda tidak akan pernah peka dengar suara Tuhan. Maka Anda tidak akan pernah mengambil keputusan dengan baik karena hati Anda sudah keras. Tapi belajar dari kebenaran firman Tuhan, harusnya kita gimana? Apa yang harus kita lakukan pada waktu kita mulai hatinya keras, membatu, udah tumpul. Dan biasanya pada waktu seseorang hatinya keras, itu sebenarnya sedikit demi sedikit, nggak diberes-bereskan. Harusnya cepat dibereskan. Kita lihat di dalam Ayub pasal yang ke-42 ayat 6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Dengan menyesal. Jadi ada kata penyesalan. Pada waktu Anda melakukan yang namanya dosa. Ampuni ya Tuhan, saya menyesal melakukan ini. Dan ya Tuhan, saya tidak akan melakukan hal-hal yang sama. Saya menyesal, ampuni saya. Itulah caranya supaya hati Anda tidak membatu, supaya hati Anda tidak keras, supaya hati Anda tidak tumpul. Dan itu pun selalu ada dalam pilihan Anda. Kalau seandainya Anda misalnya mengatakan, Tuhan saya menyesal. Pada waktu Anda mengatakan saya menyesal, ampuni saya Tuhan, maka Tuhan pasti mengampuni Anda. Jangan sampai Anda membiarkan hati Anda itu mengeras, membatu, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Dan biasanya orang yang hatinya keras itu sulit banget untuk mengampuni. Perhatikan baik-baik. Dan biasanya orang yang hatinya keras, membatu, tumpul itu sulit sekali untuk mengampuni. Maka apa yang Anda harus lakukan ketika Anda mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini? Anda boleh berkata ketika Anda melakukan sesuatu kesalahan, apakah itu melakukan kesalahan yang sepertinya kecil atau sedang atau besar, tetap itu dosa. Tetapi Anda berkata begini. Misalnya contoh, Anda melakukan satu kejahatan. Atau misalnya Anda merampok, atau misalnya Anda berzina. Lalu Anda tidak bertanggung jawab, lalu Anda kabur kemana saja karena Anda melakukan perzinahan. Tapi pada waktu Anda berkata kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya menyesal Tuhan melakukan itu, maka Tuhan akan mengampuni Anda. Pada waktu Anda mengatakan seperti itu, maka pengampunan itu ada buat Anda. Tapi kalau Anda berkata, biarin aja, emangnya gua pikirin. Nah, pada waktu Anda mengatakan seperti itu, maka hati Anda akan menjadi keras, semakin keras. Karena tidak pernah ada penyesalan dalam hidup Anda ketika Anda melakukan sesuatu kesalahan, melakukan kejahatan. Tetapi belajar dari Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-6 ini, kita bisa berkata, aku mencabut perkataan.
Kalau Anda pernah mengatakan kata sia-sia kepada keluarga, kepada pasangan Anda, atau pernah ada kata-kata kebun binatang Anda bisa ucapkan kepada pasangan Anda, apa keluarga Anda, sama seperti ini, dikatakan aku mencabut perkataanku dan berkata aku menyesal. Nggak salah dong. Kalau Anda ngomong kepada Anda yang ucapkan itu, maafin saya. Jadi itulah bagaimana caranya supaya hati kita tidak membatu, tidak keras. Tapi kalau Anda tetap bertahan, juara bertahan dengan tanpa penyesalan, dan biasanya orang-orang seperti itu yang saya layani pada umumnya orang itu adalah luka-luka batin. Dan biasanya dia itu senang balas dendam. Dan pada waktu dia membalas dendam, dia senang malah. Ya bila perlu hore gitu, syukuran malah. Karena hatinya sudah membatu. Orang yang terluka, orang yang luka-luka batin, yang hatinya sudah membatu, itu perlu ada kuasa Tuhan menjamah dia, melawan dia. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan yang hatinya sudah membatu, bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya menyesal Tuhan. Pada waktu Anda berkata, maka Anda akan diampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi jangan tunggu sampai besok. Ketika Anda mulai merasakan bahwa Anda hatinya sudah keras, ini waktunya berkata kepada Tuhan, Tuhan saya menyesal, ampuni saya. Dan saya percaya pada waktu Anda melakukan seperti itu, maka hati Anda sudah mulai lembut kembali, mulai pulih kembali. Pada waktu Anda dipulihkan, pada waktu ada pengampunan, maka disitulah Anda hidupnya menjadi berubah. Saya berharap Anda bisa melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.